Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 dari kelas 10 E4 akan membahas tentang materi ekonomi yang berjudul Teori Perilaku Konsumen, yang merupakan konsep yang mengharuskan kita untuk menetapkan pilihan karena kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan sumber daya yang sangat terbatas. Konsep ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan utilitas? Utilitas atau utility adalah derajat seberapa besar suatu barang ataupun jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas menjadi ukuran kepuasan yang diterima dari penggunaan atau konsumsi barang dan jasa. Utilitas sendiri adalah kata lain dari kepuasan, karena berkaitan dengan ukuran dari kepuasan penggunaan barang dan jasa. Utilitas juga sering disebut sebagai nilai guna. Utilitas sendiri berarti nilai guna atau tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang maupun jasa. Semakin besar kepuasan yang dirasakan, maka semakin tinggi pula nilai utilitasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Misalnya, apakah kita akan membeli sepatu baru, menonton film, atau menabung uang saku? Setiap pilihan itu didasarkan pada tingkat kepuasan yang kita harapkan dari suatu barang maupun jasa. Nah, kepuasan inilah yang disebut dengan utilitas. Contohnya, ketika kita minum segelas es teh di siang hari yang panas, rasanya pasti sangatlah menyegarkan. Itulah utilitas tinggi. Tapi kalau kita minum gelas kedua ataupun gelas ketiga, rasa puasnya mulai berkurang. Artinya utilitasnya menurun. Selain itu, dalam teori ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, teman-teman, itu materi pertama yang dapat kami sampaikan. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita akan melewati fase-fase pertanyaan pemantik. Soal yang pertama. Bagaimana konsep utilitas memengaruhi keputusan seseorang dalam mengonsumsi barang ataupun jasa sehari-hari? Kemudian soal yang kedua, bagaimana perasaan puas atau senang setelah membeli sesuatu bisa mempengaruhi keputusan kita untuk membeli lagi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah barang yang mahal selalu memberikan kepuasan atau manfaat yang lebih besar? Mengapa bisa begitu? Buat jawabannya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal disebut juga pendekatan marginal utility. Pendekatan ini menjelaskan bahwa kepuasan atau utilitas yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan angka atau satuan tertentu, seperti uang, jumlah, atau unit barang. Pendekatan ini dikembangkan oleh Hermann Heinrich Gossen, seorang ahli ekonomi asal Jerman, dan juga dikemukakan oleh William Stanley Jevons, seorang ekonom serta matematikawan asal Inggris. Dua tokoh ekonomi klasik. Hermann Heinrich Gossen melakukan penelitian tentang nilai guna atau utility, yaitu kepuasan yang dirasakan seseorang saat mengonsumsi barang maupun jasa. Dari hasil penelitiannya, Gossen menemukan bahwa kepuasan bisa diukur secara kuantitatif. Dan ada dua konsep penting yang muncul, yaitu nilai guna total atau total utility, yaitu jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang. Kemudian yang kedua adalah nilai guna marginal atau marginal utility, yaitu tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap penambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwa tingkat kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang akan semakin menurun apabila
barang tersebut dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang bertambah. Dalam hukum Gosen 1 menyatakan bahwa jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka kenikmatan yang dirasakan mula-mula akan tinggi, tetapi lama-kelamaan akan menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan contoh saat seseorang makan es krim. Pada es krim yang pertama, terasa sangat manis dan menyegarkan, sehingga memberikan rasa puas yang besar. Pada es krim yang kedua, masih terasa enak, tetapi tidak senikmat yang pertama. Kemudian, pada es krim yang ketiga, rasa nikmatnya mulai berkurang. Saat masuk ke es krim keempat, seseorang mulai merasa malas untuk memakannya, karena perut sudah kenyang dan rasanya terasa biasa saja. Bahkan, pada es krim kelima pun, itu tidak lagi menarik untuk dimakan. Artinya, semakin sering seseorang mengonsumsi barang yang sama, tingkat kepuasannya akan semakin menurun. Misalnya, saat kita makan es krim. Es krim yang pertama rasanya sangat nikmat, dan pada es krim yang kedua masih enak, tetapi tidak senikmat yang pertama. Dan lama-kelamaan kita akan merasa bosan atau jenuh. Dengan memahami pendekatan kardinal ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimal dari sumber daya yang terbatas, tetapi kepuasan tersebut tidak bisa terus bertambah tanpa batas. Ini adalah contoh tabel konsumsi. Katakanlah tadi kita ada 5 es krim. Pada es krim yang pertama, ketika kita makan, nilai guna dari es krim pertama katakan 10. Ada penambahan nilai guna marginalnya dari 0 ke 10. Kemudian, pada es krim yang kedua, nilai gunanya atau nilai kepuasan kita bertambah menjadi 18, sehingga ada penambahan nilai guna yaitu dari 10 menjadi 18, maka penambahannya adalah 8. Pada es krim yang ketiga, maka nilai guna totalnya menjadi 23, karena ada perubahan nilai guna marginalnya yaitu dari 18 berubah menjadi 23, karena ada penambahan 5 dari nilai guna marginalnya. Kemudian, pada es krim yang keempat, berubah menjadi 25, karena ada penambahan nilai guna total yang terlihat penambahan nilai guna marginalnya yaitu 2. Nah, pada saat kita memakan es krim yang kelima, kita sudah tidak lagi merasakan penambahan nilai gunanya atau kepuasan. Artinya, nilai guna marginalnya yaitu 0. Ini merupakan titik di mana kita sudah merasa puas atau sudah cukup. Ketika dipaksakan lagi untuk memakan es krim yang keenam, maka nilai guna totalnya akan turun atau tingkat kepuasan kita akan menurun karena sudah tidak menarik minat lagi untuk kita makan atau kita tidak bisa lagi memakannya. Sehingga ini sesuai dengan bunyi hukum Gosen 1, yaitu jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, dari 10 sampai ke 25. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut, semakin turun juga sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Ini adalah contoh grafik tingkat kepuasan atau nilai guna suatu barang. Pada awalnya, rasa nikmatnya es krim akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun, sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Inilah hukum Gosen 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen 2. Dalam kegiatan konsumsi, seorang konsumen akan berusaha untuk menggunakan barang dan jasa sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal dari setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama besar, yang artinya kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap satuan barang atau jasa yang dikonsumsi akan seimbang antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dalam memenuhi berbagai kebutuhannya, manusia tidak hanya mengonsumsi satu jenis barang, tetapi manusia juga memerlukan dan menggunakan bermacam-macam jenis barang serta jasa secara bersamaan. Setiap orang
memiliki keinginan yang tidak terbatas, sementara pendapatan mereka yang bersifat terbatas. Karena itu, konsumen harus mampu mengatur dan membagi pengeluarannya secara bijaksana agar dapat memperoleh tingkat kepuasan total yang paling tinggi dari pendapatan yang mereka miliki. Jadi dengan kata lain, konsumen akan menyeimbangkan pengeluaran untuk berbagai barang dan jasa berdasarkan nilai guna marginal per satuan uang yang dikeluarkan, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Prinsip inilah yang dikenal dengan hukum Gosen II. Nah, selanjutnya untuk memahami masalah ini, mari lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan seorang pegawai memiliki gaji 1 juta pada saat menerima gaji. Dia mendapatkan uang pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar. Dia memiliki kebutuhan berturut-turut, makan, minum, pakaian, sewa rumah, dan biaya transportasi. Untuk memahami masalah ini, mari kita lihat tabel di atas ini. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa posisi pertama nilai guna untuk makanan dan minuman adalah 10, pakaian 9, sewa rumah 8, transportasi 7, dan kursus 6. Artinya, jika seorang baru pertama kali membelanjakan uangnya, ia akan memperoleh kepuasan paling tinggi dari makanan dan minuman. Pada posisi kedua, nilai guna makanan dan minuman turun menjadi 9, pakaian menjadi 8, sewa rumah menjadi 7, transportasi menjadi 6, dan kursus menjadi 5. Untuk menunjukkan bahwa semakin sering kebutuhan yang itu terpenuhi, nilai kepuasannya akan semakin menurun. Begitu juga untuk posisi ketiga sampai posisi ke-10. Angka-angkanya terus menurun, menandakan bahwa setiap tambahan konsumsi memberikan kepuasan yang lebih kecil dari sebelumnya. Jadi, kita bisa lihat dari tabel di atas, setiap kebutuhan memiliki penurunan nilai kepuasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, konsumen harus membagi uangnya ke berbagai kebutuhan agar nilai terakhir dari semuanya sama besar, sehingga kepuasan total yang diperoleh menjadi maksimal. Nah, jadi kita bisa mengetahui kebutuhan makan dan minuman telah terpenuhi, maka dengan sendirinya uang yang masih ada dipergunakan untuk membeli pakaian. Jika pembelian pakaian terpenuhi, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah dan sisanya untuk biaya transportasi. Dengan demikian, penggunaan uang 1 juta yang terdiri dari 10 lembar, uang pecahan 100.000, mungkin akan dilakukan dengan komposisi sebagai berikut. 4 lembar untuk keperluan makan dan minum, 3 lembar untuk keperluan pembelian pakaian, dan 2 lembar untuk keperluan sewa rumah, 1 lembar untuk keperluan transportasi. Jadi segitu saja materi tentang Gosen 2. Semoga teman-teman memahami tentang apa itu Gosen 2 dan bagaimana cara mengatur keuangan agar kepuasan itu terpenuhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan ordinal dalam hal konsumsi. Pendekatan ordinal digunakan karena pendekatan kardinal memiliki beberapa kelemahan, antara lain karena pendekatan kardinal bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal. Mereka memperkenalkan pendekatan ordinal yang lebih memberi penekanan pada preferensi, yaitu bahwa barang A lebih saya sukai dibanding barang B. Pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis kurva indiferensi. Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori, ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lain. Baik, untuk memperjelas kurva indiference, di sini saya akan memberikan contoh. Jika tabel di atas diubah ke dalam bentuk grafik, kita memperoleh kurva indiference.
Semua titik kombinasi dumpling dan nugget pada kurva tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Setiap pengurangan penggunaan dumpling harus menambah penggunaan nugget. Contohnya pada titik A, konsumen mengonsumsi 10 dumpling dan 2 nugget. Pada titik B, konsumen mengonsumsi 8 dumpling dan 4 nugget. Demikian seterusnya. Kurva indifference yang makin jauh dari titik nol menunjukkan tingkat kepuasan yang makin tinggi. Kurva indifference mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurva indifference C memiliki kemiringan yang negatif. Hal ini karena jika jumlah suatu barang dikurangi, jumlah barang yang lain harus ditambah agar diperoleh kepuasan yang sama. Yang kedua, kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Perpotongan antara dua kurva indiferensi tidak mungkin terjadi. Yang ketiga, cembung terhadap titik nol. Jadi, ini adalah gambar kurva indiferensi yang memenuhi syarat dan tingkat kepuasan yang sama. Sekian penjelasan pendekatan ordinal.